Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Kautsara, NIM saya 044 dari kelas 6B. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi hewan. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Oke, di sini ada peta konsep klasifikasi hewan yang akan kita pelajari hari ini. Hewan itu dibedakan jadi dua. Yang pertama invertebrata dan yang kedua ada vertebrata. Artinya apa? Nanti kita belajar satu persatu ya. Di invertebrata itu sendiri dibagi jadi ada 8 jenis. Kemudian yang vertebrata ada 5 jenis. Dan apakah kalian tahu, teman-teman semua, bahwa Allah itu udah menjelaskan loh di Al-Quran bagaimana Ia menciptakan hewan. Nah, di sini ada ayat dari Al-Quran, Quran Surat An-Nur ayat 45, yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari ayat tersebut, teman-teman bisa mengerti ya bahwa hewan itu Allah ciptakan dari air. Ada yang dia berjalan di atas perutnya. Mungkin teman-teman bisa membayangkan ya, seperti ular mungkin, atau siput yang tidak memiliki kaki. Dan ada yang berjalan dengan 2 kaki, bahkan 4 kaki, seperti ayam, ataupun mamalia, seperti sapi, kambing, dan lain sebagainya. Mamalia, apa sih itu mamalia? Nah, nanti kita belajar sama-sama. Oke, yang pertama kita akan masuk ke jenis hewan yang berikut ini, namanya invertebrata atau nama lainnya avertebrata. Hewan apakah itu? Mereka itu hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Tulang punggung mungkin teman-teman bisa membayangkan ya, tulang punggung itu seperti apa? Tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Kayak manusia itu kan punya ya tulang punggung yang ada di apa? Rangka tulang-tulang kita. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat ya, gambar yang ada di layar itu merupakan berbagai macam hewan yang tergolong hewan tidak bertulang belakang. Di situ ada porifera, kemudian ada colenterata, terus echinodermata, vermes, moluska, dan arthropoda. Nah, dari gambarnya sendiri udah kelihatan ya, ini hewannya kok semuanya amat sangat bervariasi, warna-warni, ada yang bentuknya kayak cacing, ada yang seperti apa? Serangga-serangga seperti itu. Nah, kita akan belajar selengkapnya berikut ini. Yang pertama yaitu ada porifera. Apa itu porifera? Porifera itu sendiri sebenarnya berasal dari kata Latin, artinya berpori. Jadi mereka itu merupakan hewan yang berpori-pori atau berbentuk seperti spons atau bunga karang. Mungkin karena sebutannya bunga gitu ya, jadi kebanyakan teman-teman itu berasumsi bahwa oh, yang biasa kita lihat di laut itu karang-karang yang indah seperti tanaman laut itu tanaman laut. Nah, mereka anggap itu tuh seperti tanaman, tumbuhan, atau ya sekilas namanya bunga karang gitu ya. Padahal sebenarnya mereka itu tergolong dari spesies animalia atau spesies hewan. Nah, mereka ini merupakan organisme multiseluler, punya banyak pori sehingga air itu bisa mengalir melewati tubuh porifera ini. Struktur tubuhnya itu ada lapisan luar dan lapisan dalam. Kalau misalkan yang lapisan luar, itu ada sel-sel epitelium, dia bentuknya pipih, ada lubang kecil, titik seperti titik gitu ya, seperti pori-pori. Nah, mereka itu
disebut porosit. Kemudian lapisan dalamnya itu terdiri dari leher, ada flagel. Nah, flagel ini fungsinya untuk menangkap bahan makanan. Kemudian terdapat koanasit yang satu dengan yang lain itu tidak berhubungan. Seperti itu. Oke, ini ada struktur dari porifera ya teman-teman. Jadi di situ di bagian dalamnya ke tempat air itu keluar, di situ ada apa namanya? Spikula, kemudian pori-pori, sel amobosit, lalu yang seperti ubur-ubur kecil itu merupakan sel kolar, sel kolar namanya teman-teman. Nah, jadi air itu mengalir dari luar tubuh porifera kemudian masuk ke dalam, bisa dilihat di situ ada tanda panah ke atas ya, jadi menunjukkan bahwa aliran air itu menuju ke atas. Yang selanjutnya ada yang namanya Coelenterata. Coelenterata ini asalnya dari bahasa Yunani, Zoilos itu artinya rongga, kemudian enteron artinya usus. Apakah artinya usus berongga? Nah, kita bisa lihat di susunan tubuh Coelenterata ini terdiri dari lapisan diploblastik yang terdiri dari lapisan terluar dan lapisan gastodermis. Bentuk tubuhnya, nah seperti yang ada di gambar seperti itu. Jadi ada yang berbentuk polip, kemudian berbentuk medusa. Polip itu yang seperti ini, teman-teman. Seperti yang ada di gambar itu, teman-teman. Jadi yang berbentuk seperti polip itu ada yang di sebelah kiri, yang sebelah kiri. Kemudian yang seperti medusa itu ada di sebelah kanan. Nah, bentuk polip ini sendiri dia semacam kayak pohon terbalik gitu ya, atau kayak apa sih? Eh, Semacam ada tentakel-tentakel ya, di atasnya ada tentakel gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah dengar atau tahu bentuknya anemon laut, nah dia kan di atasnya terdapat banyak-banyak uh, seperti tangan-tangan tentakel gitu ya. Dan bagian mulut di atasnya itu uh, terlihat kecil gitu ya, ada di tengah, seperti yang ada di struktur di gambar tersebut, bisa dilihat teman-teman. Kemudian di sekitarnya itu tentakel, lalu di dalamnya ada beberapa lapisan. Dari luar itu ada ektoderm, kemudian endoderm, mesoglea, kemudian ada lapisan reproduktif, dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang ada pada struktur medusa, dia bentuknya yang amat sangat familiar, yaitu seperti ubur-ubur, jellyfish, itu bentuknya seperti itu. Lapisan-lapisan terluarnya ada ektoderm, mirip seperti di apa polip, ektoderm, endoderm, kemudian di dalamnya juga ada lapisan reproduktif, mesoglea, kemudian tentakelnya ada di bagian bawah. Di bagian bawah, kalau misalkan polip tadi kan di bagian atas, nah kalau medusa itu di bagian bawah, kemudian mulutnya juga di bagian bawah, jadi dia sedikit tertutup oleh tentakel ya begitu. Kemudian kita masuk ke Platyhelminthes. Apa ini Platyhelminthes? Jadi jenis hewan yang satu ini itu berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya pipih, eh, cacing yang pipih. Gitu. Contohnya itu seperti planaria, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat seperti yang ada di gambar, itu ada struktur bagian tubuh dari cacing pipih. Kemudian yang di bawah itu ada salah satu spesies Platyhelminthes yang ditemukan di laut. Biasanya beberapa ini sih ada yang beracun gitu ya, terutama spesies cacing pipih yang memiliki warna terang. Jadi kalau misalkan teman-teman ada di pantai, di dasar laut, dan ketemu nih sama spesies cacing yang warnanya menarik banget, warna-warni gitu ya,
Alangkah baiknya teman-teman berhati-hati karena bisa jadi spesies cacing tersebut itu beracun, jadi berbahaya kan bagi tubuh kita, seperti itu. Berikutnya ada Nemathelmintes. Nemathelmintes itu juga sejenis cacing, tapi bedanya cacing yang satu ini itu bentuknya silinder memanjang atau gilik. Ciri-ciri umumnya itu dia punya sistem pencernaan lengkap, terus tidak mempunyai sistem peredaran darah dan respirasi. Kemudian sifatnya itu parasit ya teman-teman. Perlu digarisbawahi bahwa Nemathelmintes itu seluruh spesiesnya dia bersifat parasit parasit terhadap makhluk hidup, manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan juga. Dan habitatnya itu paling banyak ditemui di tanah yang becek atau lingkungan yang lembab kayak itu. Kemudian yang berikutnya ada jenis Annelida. Hewan Annelida itu kelompok hewan yang terdiri dari cacing bersegmen-segmen atau berbuku-buku gitu. Bentuk tubuhnya itu seperti gelang-gelang atau cincin-cincin yang tersusun jadi satu gitu ya. Jadi terlihat bahwa hewan tersebut itu ada semacam ruas-ruasnya. Nah, eh, ciri-ciri khususnya itu ada dari bentuk sendiri udah pasti ya seperti itu tadi. Bulat memanjang tapi dia beruas-ruas. Beda seperti Nemathelmintes tadi kan dia ini ya gilik gitu ya, mulus gitu, nggak ada buku-bukunya, nggak ada ruas-ruasnya. Kalau Annelida itu ada ruas-ruasnya. Kemudian ciri-ciri lainnya itu terdapat alat pernapasan, dia berupa kulit, insang, dan ada yang namanya parapodia. Kemudian peredaran darah dari Annelida ini tertutup, dan sistem saraf yang digunakan berupa sistem saraf tangga tali. Oke, kita lanjut ke film atau jenis hewan invertebrata yang selanjutnya, ada moluska. Moluska ini hewan tidak bertulang belakang yang badannya lunak. Ciri-cirinya itu tidak ada segmen-segmen tubuhnya. Kemudian reproduksi seksual yang dilakukan oleh hewan moluska ini biasanya dengan cara fertilisasi internal. Kalau misalkan moluska itu punya cangkang, rata-rata punya cangkang ya karena tubuhnya itu lunak gitu. Jadi ada cangkang sebagai pelindung tubuhnya. Nah, cangkang itu biasanya terbuat dari atau senyawa penyusunnya itu merupakan kalsium karbonat. Kemudian eee, tubuhnya terdiri dari beberapa bagian, ada yang namanya kaki berotot, lalu ada massa visceral yang di dalamnya ada organ-organ internal, kemudian mantel, dia tuh ada di bagian luar tubuh si moluska ini untuk melindungi dia dari, benda-benda asing, kayak gitu. Yang selanjutnya ada Arthropoda. Arthropoda ini punya ruas-ruas juga, tapi teman-teman, ruas-ruas yang dimiliki Arthropoda ini setiap ruasnya atau setiap bukunya, setiap bagiannya itu terdapat sepasang kaki. Dan ciri-ciri yang dimiliki hewan ini, selain kakinya beruas-ruas, tubuhnya beruas-ruas, alat pencernaannya itu lengkap, kemudian sistem peredaran darahnya terbuka, lalu sistem ekskresi mereka atau hewan-hewan arthropoda ini menggunakan sistem yang terdapat kelenjar hijau dan pembuluh malpighi. Kemudian sebagian spesies memiliki mata majemuk atau biasa disebut dengan faset. Mata majemuk itu banyak gitu ya. Kemudian ada yang juga memiliki mata tunggal atau ocellus. Nah, kebiasaan khusus yang biasanya dimiliki arthropoda ini adalah dia mengalami pergantian kulit selama masa hidupnya.
Oke, next. Ada yang namanya Echinodermata. Hewan ini merupakan jenis hewan yang berkulit duri, tinggal di laut, dan bukan yang termasuk kategori ikan ya, teman-teman. Selain berduri, Echinodermata itu punya lempeng kapur. Lempeng kapur itu lempengan yang eh, sejenis dengan duri yang ada di tubuhnya ya. Kemudian bentuknya simetri radial dan giginya itu berbentuk catut. Oke, sebelum kita masuk ke jenis hewan yang berikutnya, yaitu vertebrata, di sini ada ayat yang diambil dari Al-Quran, Quran Surat An-Nur, ayat 41, yang artinya, tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya, masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dari sini ada hewan yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu burung yang mengembangkan sayapnya. Nah, kalau misalkan burung itu punya sayap, berarti kan dia punya tulang yang menggerakkan sayap itu ya, teman-teman. Dan tulang dari burung itu sendiri eh, terhubung dengan tulang belakang yang dimiliki spesies burung itu. Nah, kita akan masuk ke eh, jenis hewan selanjutnya yaitu vertebrata. Apa itu vertebrata? Vertebrata, hewan yang memiliki tulang punggung di antar ruas tulang belakangnya. Ciri-ciri dari hewan yang bertulang belakang, yang pertama itu ada yang namanya kranium untuk melindungi otak yang melekat ke tulang belakang. Kemudian ada rangka internal untuk melindungi organ internal. Lalu yang ketiga, ada sebuah daerah kepala yang membatasi bagian otak itu memiliki akumulasi organ indera. Lalu yang terakhir, punya banyak ukuran. Jadi vertebrata ini ada yang ukurannya paling kecil itu ada ikan semacam ikan yang besarnya hanya 0,3 inci hingga spesies vertebrata terbesar yang pernah ditemukan adalah paus biru. Jenis hewan pertama yang ada di golongan vertebrata. Di sini ada filum Pisces, teman-teman. Pisces ini ikan ya, ikan yang hidup di air, kemudian bernafas menggunakan insang. Pada umumnya, ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur, dan pembuahannya biasanya terjadi di dalam air. Nah, strukturnya ikan itu seperti itu ya. Di dalamnya itu ada organ-organ, ada insang, kemudian otaknya ada di situ, lalu ada tulang belakangnya, kemudian sumsum tulang belakang, ginjal, otot, usus, perut, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada hewan amfibi. Hewan ini hidup di dua tempat, di darat dan juga di air. Biasanya ketika masa larva, masa metamorfosis dari hewan amfibi ya, teman-teman, biasanya ketika larva itu hidupnya di air tawar, sedangkan setelah dewasa itu hidupnya ada di darat. Nah, contohnya ada banyak banget, ada kata, ada banyak sekali spesies kata ya. Kemudian ada semacam salamander, dan ada hewan yang pink itu, yang di bawahnya, yang sebelahnya kata, itu namanya axolotl, yang sebenarnya baru-baru ini cukup ngetren sih dijadiin peliharaan karena hewannya juga mudah dipelihara, kemudian lucu gitu ya, dikasih di dalam akuarium terus dipelihara. Yang selanjutnya ada reptilia. Reptil itu hewan yang bergeraknya dengan cara melata dan cenderung beradaptasi dengan kehidupan darat dan perairan. Contohnya ada kadal, ada tokek, buaya, kura-kura, ular, dan cicak. Ciri-ciri khusus yang dimiliki reptil ini, yang pertama itu jantungnya beruang 4, kemudian fertilisasi itu terjadi secara internal, dan perkembangbiakannya itu secara ovipar
atau ovovivipar. Yang keempat dari hewan vertebrata itu ada aves, teman-teman. Aves ini merupakan nama lainnya itu burung. Itu sekelompok hewan yang bertulang belakang. Mereka memiliki bulu dan sayap. Ciri yang paling terlihat mungkin karena mereka punya bulu ya, karena bulu dan bulu sayap yang digunakan untuk terbang kayak gitu. Dan bulu ini selain untuk membantu burung untuk terbang, bulu itu juga berfungsi sebagai penghangat tubuh. Dan aves itu atau burung itu bernafas dengan paru-paru. Dan ketika dia terbang, dia bernafas juga dengan paru-paru, tapi dibantu dengan pundi-pundi udara. Yang selanjutnya ada mamalia. Mamalia itu jenis binatang yang menyusui. Contohnya ada kucing, sapi, kambing, dan masih banyak lagi, ada kuda, dan masih banyak lagi. Ciri-cirinya itu punya rambut. Perlu digarisbawahi ya, namanya rambut. Nah, bukan bulu. Nah, kenapa? Nanti kita belajar kenapa namanya rambut, bukan bulu, kayak gitu. Kemudian berdarah panas, lalu menyusui dan memiliki kelenjar susu, rahang bawahnya menempel ke tengkorak, lalu terdapat otak besar dengan neokorteks, kemudian jantungnya itu memiliki 4 ruang. Nah, di sini teman-teman, jadi ada yang namanya miskonsepsi dari materi klasifikasi hewan. Nah, miskonsepsi itu apa sih? Ada beberapa hal yang biasanya orang-orang itu salah mengerti gitu ya tentang materi klasifikasi hewan ini. Yang pertama ini ada tubuh kucing dan kelinci itu ditutupi oleh bulu. Nah, apakah benar menyebut tubuh kucing dan kelinci itu ditutupi oleh bulu? Ternyata salah teman-teman. Yang benar adalah kucing dan kelinci itu tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, rambut ini berbeda dengan bulu. Kalau misalkan bulu, bulu itu merupakan lapisan atau struktur bulu atau struktur eh, rambut yang kedap air gitu ya, yang ada tulang di tengahnya yang berfungsi untuk menutupi permukaan tubuh pada spesies jenis burung dan unggas. Sedangkan rambut ini yang ada di mamalia. Kayak gitu. Jadi beda, teman-teman. Kemudian yang kedua, hewan yang hidup di air bernafas dengan insang. Nah, kenapa pernyataan ini salah? Karena tidak semua hewan yang hidup di air itu bernafas dengan insang. Contohnya yang tidak bernafas dengan insang ada paus, kemudian lumba-lumba. Kemudian mereka bernafasnya dengan apa? Mereka ini bernafas dengan paru-paru karena mereka tergolong hewan mamalia, teman-teman. Jadi mereka mengambil oksigen dari udara, tidak dari air. Jadi mereka tidak bernafas dengan insang. Kemudian yang ketiga, invertebrata dan vertebrata berada pada urutan takson yang sama. Artinya itu invertebrata ini bukan termasuk ke dalam golongan taksonomi. Sedangkan vertebrata itu masuk pada urutan takson sebelumnya. Gitu. Dan sekian itu tadi materi klasifikasi hewan yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dari saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.